walaupun memang perkutut itu sangat tahan dengan cuaca panas maupun hujan. Ketika di alam juga kita cermati, memang perkutut itu memang benar-benar handal, tahan cuaca di segala cuaca apapun. Tapi itu sekali lagi itu kalau di alam. Berbeda ketika kita sudah rawat di sangkar dengan perawatan yang sudah kita lakukan sedemikian hingga. Makanya ketika kita menjemur perkutut juga dipastikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera sobat Manggala dimanapun berada. Oke, kali ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman di Manggala Channel tentang penjemuran pada burung perkutut. Nah, kemarin ada yang bertanya kapan saatnya penjemuran perkutut dilakukan, pada saat jam-jam berapa atau pada saat gimana, dan apa yang harus dilakukan ketika menjemur perkutut tersebut. Jadi maksudnya mungkin aturan-aturannya bagaimana atau pemakaian sangkarnya apa dan lain-lain. Nah, oke, akan kita satu persatu kita jawab. Jadi pertama yang perlu kita ketahui ketika kita akan menjemur perkutut, paling utama pastikan pakan atau ketersediaan pakan atau minuman itu cukupi, walaupun tidak perlu banyak-banyak, yang penting sudah tercover untuk beberapa jam yang akan kita jemur. Nah, yang pertama tadi, kembali ke pertanyaan yang tadi, jam berapa saat sebaiknya kita menjemur perkutut. Jadi kalau yang saya lakukan sehari-hari itu mulai dari setelah subuh, biasanya sembari saya embunkan dari pagi itu kita embunkan biar terserap embun dan bagus juga untuk bulunya, juga nanti pernafasan juga bagus. Nanti matahari seiring jalannya waktu akan menghangatkan. Jadi proses pergantiannya antara dingin dan panas itu merasakan sendiri. Jadi tidak ketika panas lalu saya jemur, kalau itu yang saya lakukan. Tapi kalau yang sering dilakukan, idealnya jamnya ya paling ideal adalah jam 7 sampai jam 10-an maksimal. Nah, itu yang paling 2 jam sebenarnya sudah cukup untuk penjemuran perkutut. Itu 2 jam sudah cukup, sangat cukup banyak. Yang penting bisa dilakukan secara intens. Jadi kalau yang saya lakukan tadi, saya sebutkan tadi, saya ketika pagi saya embunkan, sehabis karena kebetulan saya muslim, sehabis subuh kita cantolkan, kita gantang, kemudian sembari diembunkan, lalu matahari muncul dengan sendirinya hingga jam 9 atau 10 sudah saya masukkan kembali. Nah, tapi kalau tidak ada waktu ya paling jam 7 sampai jam 9, 2 jam cukup. Yang penting intens berkala, misalkan 2 hari sekali atau 3 hari sekali sudah cukup. Nah, yang sering salah kaprah yang sering dilakukan pegiat perkutut biasanya itu kalau menjemur itu berhari-hari, maksudnya berjam-jam, bahkan sampai sehari. Nah, padahal kalau kita cermati, perkutut itu ketika panas berlebih yang mungkin dia sudah tercukupi panasnya dan sudah tidak memerlukan lagi, dia akan berteduh. Seperti kalau kita lihat di alam. Kalau di alam, jadi perlu kita sampaikan, jadi tidak bisa kita samakan dengan perkutut yang ada di alam, karena yang di alam itu dia sudah terbiasa dengan hidup dengan di alam. Dia ketika dia sudah cukup panas ya, dia bisa berteduh di bawah daun-daun pepohonan. Dia bisa menyesuaikan diri karena tempatnya yang sangat luas. Berbeda ketika kita dengan hidup kita sangkarkan dengan perawatan kita sehari-hari yang hanya paling tidak setengah meter sangkar untuk cukup satu burung. Nah, dia ketika panas dia tidak akan kesulitan, dia akan berteduh di mana. Memang perlu diketahui, perkutut itu memang burung yang sangat tahan dengan cuaca yang panas. Terik matahari pun dia tahan sampai berhari-hari, sehari, 2 hari, 3 hari. Kalau misalkan makan dan minum masih tercukupi, dia tetap hidup dan pastinya tidak akan terpengaruh dengan panasnya. Tapi ya itu, kapan saatnya dia akan berteduh, dia sudah tidak
ada kesempatan untuk berteduh karena memang dibatasi dengan jeruji sangkar setengah meteran kurang lebih ya lingkarannya. Nah itu jadi yang sering kali kesalahan yang dilakukan biasanya dijemur ditinggal kerja, dijemur ditinggal kemana. Nah itu kalau seandainya kepepet memang harus dijemur dan ditinggal, sebaiknya memakai sangkar yang ubah. Kenapa kalau harus pakai sangkar yang ubah? Karena ketika nanti panasnya berlebih, pada saat dia sudah tidak memerlukan panas lagi, dia bisa berteduh menyesuaikan tempatnya yang tentunya dia butuh tempat teduh. Dia bisa menyesuaikan diri, dia bisa kapan saatnya dia membutuhkan panas, dia juga bisa mencari tempat yang celah-celah yang ada sinarnya. Nah, jadi kalau seperti yang saya sampaikan tadi, idealnya menjemur perkutut itu jam 7 hingga jam 9, maksimal jam 10 ya. Di atas itu sudah bisa dikatakan terik matahari sudah terlalu panas. Di jam 11 ke atas sampai jam 3 sore itu sudah panas. Jadi ya cukup 2 atau 3 jam, yang penting kita lakukan berkala. Setiap hari bagus, 2 hari sekali juga nggak apa-apa, 3 hari pun nggak apa-apa. Yang penting kita rutin intens untuk menjemur perkututnya agar perkutut kita semakin sehat dan juga tentunya outputnya jadi bersuara bagus ya. Dan tentunya kita bisa mencermati ketika perkutut nyaman ketika dijemur, dia akan melakukan apa istilahnya ya, didis, kadang-kadang menggaruk-garuk bulu, merontokkan bulu untuk melepaskan bulu-bulu yang mati, atau dia akan membuka sayapnya, dia akan memposisikan tubuhnya sedemikian hingga tubuhnya itu tercukupi panasnya pada mungkin beberapa bagiannya yang menurut seleranya sendiri, bukan selera kita ya. Nah itu yang bisa kita cermati. Misalkan kita kok harusnya ya, jadi gini, kita harus jeli, dalam artian kita harus mencermati ketika perkutut itu nyaman ketika kita jemur itu bagaimana, dan ketika perkutut itu sudah mulai tidak nyaman itu bagaimana. Biasanya bisa kita lihat ketika kita perkutut nyaman, dia seperti yang saya sampaikan tadi, dia akan membuka sayapnya, mulai didis istilahnya, membuka juga merontokkan bulu yang mati, dan juga dia akan menggerak-gerakkan tubuhnya sesuai dengan keinginannya. Tapi ketika perkutut tersebut sudah mulai tidak nyaman, dalam artian sudah panasnya terlalu berlebih, dia akan seperti mencari-cari celah tempat berteduh, mungkin di bawah tangkringan atau di bawah tempat minum, atau bahkan kalau udah berlebihan panasnya, dia juga akan membuka paruhnya. Nah itu sudah mulai tanda-tanda dia sudah mulai tidak nyaman, dan itu memang harus saatnya kita berikan di tempat yang lebih teduh. Nah itu kita harus peka, dalam artian kita mensikapi perkutut itu harus bagaimana, dan kita harus mengapa dengan keadaan seperti itu. Nah juga ketika perkutut sudah dia sudah merasa nyaman, pastinya biasanya kadang-kadang kalau ketika ada angin semilir, dia akan berbunyi dengan sesuka hati. Biasanya gitu yang saya cermati ketika saya melakukan penjemuran perkutut pada pagi hari. Terus bagaimana kalau kita menjemur perkutut pada siang hari, siang bolong? Sebenarnya kalau secara aturan memang sebenarnya ya tidak diperkenankan, karena kalau kita yang mencermati yang di alam saja, dia hanya berjemur dan didis itu pada saat pagi hari. Sedangkan siang hari sudah tidak ada perkutut di alam liar dalam keadaan berbunyi atau berjemur. Nah itu juga bisa jadi pertimbangan kita ketika di alam kok begitu, kenapa kok yang disangkar malah kita begitukan. Memang tidak bisa disamakan antara di alam dan di perawatan kita di rumah. Juga kita perhatikan cuacanya, ketika cuacanya tidak menentu, dalam artian kok tiba-tiba panas, tiba-tiba
mendung bahkan hujan, ya kita sebaiknya sesegera kita masukkan ke tempat yang teduh, jangan sampai ya perkutut kehujanan. Walaupun memang perkutut itu sangat tahan dengan cuaca panas maupun hujan. Ketika di alam juga kita cermati, memang perkutut itu memang benar-benar handal, tahan cuaca di segala cuaca apapun. Tapi itu sekali lagi itu kalau di alam. Berbeda ketika kita sudah rawat di sangkar dengan perawatan yang sudah kita lakukan sedemikian hingga, makanya ketika kita menjemur perkutut juga dipastikan minuman tercukupi, makanan juga tercukupi. Jadi tetap kita perhatikan kaidah-kaidahnya ketika kita melakukan perawatan yang dalam hal ini adalah menjemur perkutut. Nah, memang mungkin ya cukup itu dulu yang bisa saya sampaikan tentang kapan saatnya kita harus menjemur perkutut, kapan bagaimana kita ketika menjemur perkutut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Sobat Manggala, salam budaya.